The Instagram. Sambil ketawa ya, itu bahasanya siapa ya? Belepotan, belum dekos. We walk the talk, not only talk the talk. Kayak ngerti aja, wi. Oh ya, jadi dipertanyakan ya ijazahnya dan kemampuan kapabilitasnya ya sebagai orang yang mengaku ijazah S1. Jadi saya anti pembohong ya. Pokoknya kalau yang bohong-bohong di dunia, di jabatan, di pemerintahan, di dunia ini akan saya lawan ya, apapun resikonya. Polisi juga saya lawan kalau bohong-bohong. Jadi saya nggak mau ada bohong-bohong lagi. Ini negara saya dan ini adalah bentuk dari kecerdasan saya. Jadi nggak mau dibohongin. Jokowi ini dia telah lama ya menipu kita dengan ijazah palsu. Jadi karena dia kukuh tidak ingin menunjukkan ijazahnya ya, kita sudah pasti bahwa itu ijazahnya palsu. Kalaupun asli nggak repot-repot undang pengacara ya, simple. Jadi nggak usah sampai di penjara, sampai Gus Nur, Bambang Tri kan di penjara gara-gara nuntut ijazahnya ya, karena dianggap palsu tapi dia tidak menunjukkan. Maka dari itu akan muncul orang-orang yang seperti Gus Nur, Bambang Tri, akan ada 1.000 ratusan bahkan jika kasus ini tidak ditunjukkan ijazahnya dan keasliannya. Kayak Roy ya, meskipun Rismon membelot ya, itu hal biasa dalam mencari uang ya. Biarkanlah, bodo amat. Yang penting kita punya ungkapan dan kepercayaan integritas. Nah, ingin saya pertanyakan kasus ini polisi ya. Polisi juga kena penyakitan ya ternyata ya. Jadi polisi membela Jokowi dengan mengatakan bahwa dia alumni 1980, ada yang 83. Terus lagi nunjukin foto-foto wisuda, foto-foto ini. Apa artinya kita butuh ijazah? Yang paling membagongkan dan paling bodoh adalah sekolah S1 sarjana tapi jurusannya nggak ada, kosong. Siapa yang membuat universitas seperti itu adalah orang idiot ya, tanpa jurusan. Kalau ke hutan itu banyak jurusannya tuh, ada jurusan industri, ada jurusan akar pohon. Nah guys, saya kasih analoginya ya, jangan sampai kita penyakitan atau kita mentaklid buta. Jadi Islam mengharamkan kita untuk taklid buta, melu-melu, asal ini, asal keduman, melu-melu. Nggak boleh seperti itu. Islam mengharamkan dan itu sebagai bentuk kambing ya, kambing jebur ikut jebur juga. Jadi begini guys, analoginya gimana? Ada pertanyaan, bagus juga pertanyaannya. Bang, emang kamu tahu ijazahnya Jokowi itu palsu? Betul sekali. Itu pertanyaannya ya. Mudah saya jawab. Mungkin itu akan sulit. Secara jujur dan analogi dan ini ya hanya melihat di TV. Tapi saya belum pernah melihat ijazah asli dari Jokowi karena tidak pernah tunjukkan intinya. Nah, intinya tunjukkan. Nah, sebagai warga negara, saya adalah seorang Indonesia asli, turunan di sini asli, lahir di sini, pejuhnya dari sini juga. Jadi tanggapan saya adalah orang yang memiliki kendaraan atau membawa kendaraan, alurnya seperti ini polisi nih biar pahamnya, membawa motor, membawa mobil harus memiliki SIM, kewajiban memiliki SIM. Jadi SIM ini dia dianggap analogika. Nah, kan polisi nanya, kamu bawa mobil, stop, mana SIM kamu? SIM saya di rumah pak. Ini nggak bakal diterima polisi, pasti kita disalahkan, suruh ditunjukkan. Setelah kita tunjukkan nih pak SIM saya, dilihat apakah polisi percaya ini SIM saya? Tentu tidak, dia membutuhkan KTP ya kan, untuk mencocokkan wajah dan nama saya di sini. Itu analogi paling gampang ya. Pasti ada perbedaan nih, ini perbedaan pasti, ini bukan SIM saya dan saya tidak akan menunjukkan KTP-nya, pasti akan amburadul, menjadi konflik lagi. Nah, seperti itu analoginya. Nah, polisi jadi penyakitan karena mendukung Jokowi, karena SP3 menghentikan penyelidikan kasus ijazah, padahal gampang, ijazahnya ditunjukkan ke pengadilan. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan tadi, Bang, emang kamu tahu ijazahnya Jokowi itu asli? Nah, kecurigaan kita sebagai warga negara dari bahasa, logat dan jejak
jejak kehidupannya, jejak perilakunya jadi presiden sangat meragukan. Cara ngomongnya cara ngomongnya saja udah kelihatan dia nggak bisa bahasa Inggris. Otomatis dia itu bukan mahasiswa atau pelajar. Kalau pelajar dia ngomong akan hati-hati dan tidak sembarangan. Artinya dia ingin mengikuti aturan yang sesuai peribahasa bahasa Inggrisnya ya. We walk. Belum the cost itu udah kelihatan itu saking bodohnya itu. Ngaku-ngaku bodoh juga nggak bakal diterima. Nah, seperti dia mengaku-ngaku bisa membuat mobil ya SMK 6.000 unit udah pesanan. Nah, sampai sekarang belum pernah ada itu mobilnya itu. Jadi kong kalingkong ya. Terus dia membuat IKN, ingin dibikinlah IKN, katanya mau pindah ibu kotaku. Setelah jadi dia tidak ada pindah-pindah atau menyuruh anaknya suruh menyegerakan, dia masih ada perjanjian tertulis akan ada ibu kota pindah. Sampai sekarang nggak pernah pindah, nol. Terus masalah hutang ini, kereta Wos itu sangat merugikan negara ya. Hutang ke Cina berapa triliun kita harus membayar. Nah, manfaatnya tidak ada karena Jakarta Bandung kita tidak perlu kereta cepat. Mobil pun bisa hanya 4 jam. Kereta biasa pun hanya membutuhkan 2 jam. Apa yang dipusingkan dengan Bandung Jakarta itu? Nggak ada. Nggak ada yang buru-buru ke Bandung ke Jakarta, nggak ada. Kecuali kita mau ke Surabaya. Seperti itu analoginya. Kalau kita mau Surabaya kita membutuhkan waktu yang sangat cepat. Ya, dibutuhkan kereta yang sangat cepat. Kalau untuk Bandung itu bukan kereta cepat, itu namanya penipuan dan harganya juga nggak masuk akal ya. Nggak usah dibahas. Nah, seperti itu. Maka terbuktilah bahwa ijazahnya diragukan. Nah, sebagai seorang negarawan itu seperti memiliki ini ya, kendaraan. Jadi Jokowi itu telah memiliki mobil, jabatan. Mobil itu sebagai jabatan. Dia itu mengendarai mobil. Nah, memiliki ugal-ugalan nih mobilnya nih. Pasti dihentikan polisi, suruh tunjukkan asli enggak ijazahnya, asli enggak SIM-nya kan. Nah, sebagai jabatan presiden digaji negara berapa puluh juta, 80 juta, 70 juta, tapi di rekeningnya lain ya, miliaran. Nah, maka dipertanyakanlah sebagai warga negara yang melihat dia kan sudah menikmati gaji, fasilitas, tunjangan, dia nggak akan bayar listrik. Nah, maka cara-caranya agar menunjukkan ijazahnya, ijazah aslinya itu apakah benar dia benar-benar lulusan sekolah, agar kita tidak ditipu. Kalau dia ijazahnya palsu, berarti menipu semua masyarakat Indonesia dan harus minta maaf dan harus memperbaikinya. Gak boleh dia lari terus dari kenyataan seperti ini. Kita diadu lagi sama Termul, pendukung Jokowi dan pendukung Roy Suryo. Karena kita tidak mau seperti itu terus terjadi. Seharusnya dihentikan. Polisi itu harus menengahi dan membuktikan benar atau salah. Tapi ini polisi malah main kaki kanan kaki kiri. Jadi di SP3 tidak ada penyelidikan. Jadi sangat tolol ya pendidikan polisinya ya. Jadi sebagai seorang polisi itu adalah memberikan bukti konkret dan mengajukan ke pengadilan, itu tugasnya. Kan slogannya adalah melayani masyarakat, bukan melayani Jokowi. Jokowi itu kan masyarakat. Nah, seperti ini laginya. Pertanyaan kan, emang kamu tahu ijazahnya? Tidak tahu, tapi cara jadi presiden ugal-ugalan, hutang sana, hutang sini, sangat banyak merugikan. Dari bahasanya pun meragukan bahwa dia itu tidak memiliki ijazah. Ya, syaratnya cuma satu, tunjukkan ijazahnya. Menuduh. Oh iya, saya menuduh. Kenapa saya menuduh presiden sebagai palsu? Karena dia menikmati gaji dari negara, menikmati fasilitas pesawat, menikmati anak-anaknya kan makmur, dipuji, dihormati, di karpet merah, dikawal. Maka sebagai masyarakat itu layak enggak jadi presiden? Layak enggak dia itu memiliki hak seperti itu? Meskipun telah mengikuti pemilu, tapi kan ijazahnya palsu. Itu tidak mau punya presiden yang seperti itu, tidak mau. Siapapun tidak mau. Itu namanya penghinaan. Kita sekolah, kerja banting tulang, ditampar guru, diomelin guru, sampai uang tiap hari jajan apa. Cuman bikin ijazah di pasar pramuka jadi. Nah, kalau seperti tidak ada pelajaran atau tidak ada hukumannya, maka setiap orang bisa melakukan hal seperti itu, meniru. Saya juga bisa meniru, membuat ijazah palsu, S1, S2 sebagai ya universitas apalah Airlangga kan. Sebagai seorang dokter juga saya bisa dokter.
sebagai mekanik juga bisa, cuman kan saya nggak ada ijazahnya, paham kan? Jadi seperti itu, harus jika orang yang memiliki kendaraan atau memiliki jabatan harus benar-benar menunjukkan ijazahnya sebagai kapabilitas, kemampuan, kelayakan. Jadi kita harus perbaiki diri kita ya, jangan sampai orang bodoh terus. Saya tidak mau jadi orang-orang bodoh dijajah terus karena kita bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.